kita mau ibadah lagi Tante Eva. Iya, senang banget ya. Senang sekali. Oke, semua adik-adik di rumah semuanya pasti udah siap ibadah ya. Kita Amin. siapkan hati kita yang terbaik untuk kita memuji Tuhan, juga untuk kita nanti dengar cerita firman Tuhan. Iya. Nah, mari kita nyanyikan pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lagi dari awal ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu,
bersyukur dan berterima kasih. Amin. Karena sore hari ini kami diberikan kesehatan untuk kami memuji Tuhan, Amin. untuk kami menyenangkan Tuhan. Kami Amin. percaya Tuhan Terima Yesus kasih. bersama-sama dengan kami. Tidak kami lihat Tuhan Yesus dengan mata kami, tapi dengan iman kami Ya, percaya Yesus. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Amin. Dan Tuhan Yesus menikmati setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Amin, senang Tuhan. dengan setiap pujian penyembahan kami. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pasti sore hari ini kita semua sudah siap memuji Tuhan. Benar kan? Yes. Yuk kita mau puji Dia, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
pastinya ya. Iya Tentunya happy sekali dong. bisa memuji Tuhan. Nah, setelah kita memuji Tuhan, kita menari buat Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita untuk dengar cerita firman Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Om Faden, kita nyanyi dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, Ku tanam di hatiku. ku tanam di hatiku, Ku ingin bertumbuh. ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, Tanam di hatiku. ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku Ku dengar, tanam di hatiku. ku tanam di hatiku, Ku ingin bertumbuh. ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Puji Tuhan, semuanya sikap berdoa. Tante Eva akan pimpin dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyenangkan Engkau, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, pakai juga Om dan Tante yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua sama-sama diberkati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo Tobi. Halo Tami. Halo Tobi, apa kabar hari ini? Tobi baik-baik saja. Tami apa Tami kabar? baik-baik saja dong. Teman-teman di rumah kira-kira baik-baik nggak ya? Tobi harap semua sih baik-baik saja ya. Iya. Ngomong-ngomong, si Timi kemana ya? Kamu tahu nggak dia Timi. kemana? Timi kayaknya
lagi sakit deh. Oh, kena corona ya? Enggak, Atau bukan apa? Sakit apa dong? dia lagi sakit. Sakit apa? Sakit apa ya dia ya? Demam berdarah. Bukan, sakitnya Apa cuma dong? ringan-ringan. Oh, lapar. Bisa jadi. Oh, iya ngomong-ngomong kalau dia nggak ada sedih juga ya, nggak Kamu sedih ya, rame. Tobi? Iya, aku sedih. Kamu sedih ya dia nggak ada? Iya. Kamu merasa sepi ya dia nggak ada? Kesepian Aku biasa aja sih. Loh. Aku tenang. Aku malah senang. Dia Wah. nggak ada. Nggak ada yang gangguin aku. Kok bisa kamu nggak sedih? Iya dong. Ngomong-ngomong, kamu baju baru ya. Aku jadi malu. Iya. Aham. Ada Om Fadel. Hai Tami, Tobi. Halo Om. By the way, Feden. kalian lagi ngapain ini? Kami Kami lagi lagi ngobrol-ngobrol ngobrol. biasa deh. Aduh, ini tunggu. Sepertinya ada yang kurang di sini ya. Iya, ada yang kurang. Nggak ada tuh, nggak ada yang Sepertinya. Ada. Apa? Timmy nggak ada. Iya, Om juga baru sadar ternyata Timi nggak ada ya. Timi kemana ya? Timi lagi sakit, Om. Katanya sakit, tapi nggak tahu sakit apa dia, sedih. Om. Tapi bohong. Ih, nggak boleh bohong. Itu anak-anak Tami jangan liar. begitu ya. Iya, aku sedih kok dia nggak Tobi ada. sedih ya? Sedih. Tunggu. Tami kok tangannya nggak ada ya? Tangan yang satu mana? Om, tolong. Udah. Terima kasih, Om. Iya, Tami jangan sering ngadap-ngadap ke kiri ya. Iya, Om. Ya. Om, Lihat aku ke baju depan. Soalnya ada baru, teman-teman di sana. Ih, Ih, keren ya bajunya ya. Aku dikasih loh. Dikasih sama Om, siapa Sama bajunya. siapa? Aku dikasih sama Bagus Violet. banget bajunya. Hah? Sama Oh, temen aku, Violet. Violet. Terima Violet itu kasih siapa Violet sih? udah kasih baju buat Tami. Aduh. Tami Violet itu siapa Coba sih? cari aja di Instagram. Namanya siapa? Iya, Violet udah. Anastasia. Oh, Tunggu. Apa, Om? Tadi katanya Tobi sedih ya. Kenapa Iya. Tobi sedih? aku sedih nggak ada baju baru. Jangan Nggak ada sedih baju. Masker ini aja, Om. Nanti ada Enggak, bantuan dari pemerintah. Oh, tadi ada katanya ya. Tobi sedih gara-gara nggak ada Timi, benar? Iya, katanya dia Iya, sedih. nggak ada Dia aja Timi. sih. Ih, Iya kok kamu sih, Om nggak juga merasa sedih kalau misalnya kalian itu tidak lengkap. Kayak ada yang kosong gitu, kayak Iya. kalian itu sepertinya merasa kesepian atau Ada yang merasa sendiri ya. kurang, Om. Rasa kosong Ternyata ya. merasa sedih dan merasa sepi. Hmm, Nggak begitu ada yang ya. gangguin aku. Iya, Oh, iya. kamu merasa sedih karena ada yang gangguin. Iya, Iya. aku sedih nggak ada Oh. baju baru. Ini Tami ini tangannya selalu kejepit ini di Om, sini. tolong. Tami, iya. Siapa yang mau bersedekah sama Oke, nah. saya? Ini by the way Om ada sesuatu yang mau Om sampaikan kepada Apa kalian. itu, Om? Saya udah Bicara nggak soal sabar. sepi, sendiri, merasa kesepian, Om ada satu cerita buat kalian. Cerita apa, Cerita apa? Om? Cerita Alkitab, Om? Tapi kalian nggak usah sedih-sedih terus karena masih sedih, karena Om. si Timi tidak ada. Karena Masih kan sedih, Om. nanti mungkin minggu depan dia udah ada ya kan? Teman-teman di rumah? Iya. Iya kan? udah ada Dia minggu udah depan. ada minggu Iya. depan. Yeay. Mudah-mudahan Nah, minggu depan saya ada baju baru, Om. Ya ngomong-ngomong, ampun. kalau bicara soal kesepian, Om ada cerita buat Apa, kalian Om? sama teman-teman yang ada di rumah. Mau dengar nggak ceritanya? Maulah. Jadi ternyata anak-anak Tami sama Tobi, ternyata kalian bukan cuma kalian yang pernah merasa kesepian atau merasa siapa lagi, Om? Tahu nggak? Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasakan Siapa kesepian. mereka, Om? Mereka merasa sepi. Oke, kalian mau dengar ceritanya nggak? Mau. Mau. Oh, Om. udah bilang Mau aja atau mau banget? Mau. bingits. Aja. Bingits. Oke. Teman-teman yang ada di rumah mau denger banget atau mau denger aja? Mau dengar. Udah banget dong Om. Banget. Om rasa anak-anak di sini semua juga pasti rindu mau dengar firman Tuhan. Rindu banget. Nah, Banget. jadi begini teman-teman. Om mau cerita. Jadi pada satu kali Yesus sebelum Tuhan Yesus dia mati, terus disalibkan, terus dia bangkit dan naik ke sorga, Tuhan Yesus sebelumnya sering ngobrol-ngobrol dengan murid-murid.
Ngobrol Tahu apa nggak? Om? Tuhan Yesus sering bilang kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu pada akhirnya akan meninggalkan mereka dan mereka akan kesepian, tidak ada Tuhan Yesus. Sama kayak yang Tobi rasakan tadi, kesepian ketika Timi nggak ada. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasakan kesepian. Karena Tuhan Yesus juga sudah menyampaikan kepada murid-murid bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tetapi kalian tahu nggak, selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka sebagai yatim piatu. Kalian tahu apa itu yatim piatu? Nggak tahu Om. Yatim piatu itu adalah apa? Nggak punya Tami? papa mama kan? Nah, itu Oh, juga aku Tuhan baru Yesus tahu juga sekarang. bilang kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan Yesus akan datang kembali. Kapan Om? Jadi Tuhan Yesus akan pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di mana? Di surga. Di sorga. Di Nah, sorga, Tuhan Yesus oh. akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan Yesus akan datang kembali karena Tuhan Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi mereka di surga. Nah, Wow. tetapi ada satu hal juga yang lebih keren yang Om mau cerita. Apa itu Om? Tapi sebelum itu Om mau kita buka Alkitab dulu sama-sama, oke? Iya. Iya Anak-anak Om. di rumah udah siapkan Alkitab kan? Udah? Tami, Tobi udah siap ya? Udah, Nanti Om. Om akan bacakan ayat buat kita semua. Nah, ayatnya itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Jadi Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Nanti Om bacakan. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18 lagi Om akan bacakan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ini adalah sesuatu yang paling keren lagi yang Tuhan Yesus sampaikan. Wow. Bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong buat mereka. Anak-anak butuh penolong nggak? Butuh dong. Iya, Butuh. misalnya kalau misalnya kita butuh sesuatu untuk dikerjakan, kita tidak mampu. Misalnya mau angkat meja, kan mejanya berat misalnya. Teman-teman butuh kan pasti buat teman atau orang untuk tolong teman-teman. Iya. Butuh. Iya Nah, dong. begitu juga dengan kehidupan kita. Roh Kudus adalah penolong bagi kita dan sekaligus Roh Kudus adalah penghibur di saat kita susah. Nah, anak-anak mau Roh Kudus tinggal di dalam hati anak-anak? Mau Om. Tami sama Tobi mau apa enggak? Mau. Mau. Kita semua mau supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah janji dari Tuhan Yesus bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong dan penghibur. Di saat mungkin kalau misalnya Tami merasa sedih, seolah-olah tidak ada teman-teman yang ada di sekitar Tami, tetapi ada Roh Kudus di dalam hati Tami. Jadi Tami dapat terhibur. Jadi Tami dihibur oleh Roh Kudus. Tami ditolong oleh Roh Kudus untuk dapat menjalani kehidupan ini. Begitu juga dengan anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak di rumah butuh Roh Kudus untuk senantiasa menolong dan menghibur anak-anak. Nah, tahu nggak, selain itu Roh Kudus juga sanggup memberikan kita kuasa. Wih, luar biasa ya Roh Kudus. Di dalam Wow. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 itu berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Jadi Roh Kudus sanggup memberikan kita kuasa untuk apa? Menjadi Saksi. saksi Tuhan. Jadi kita boleh bercerita kepada orang-orang karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita bisa menjadi saksi buat teman-teman kita yang ada di sekolah, buat teman-teman kita yang ada di rumah dan dimanapun teman-teman kita.
kita boleh menjadi saksi karena apa, Tami? Karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kita sanggup untuk menjadi saksi. Jadi Roh Kudus selain menghibur dan menolong, Roh Kudus juga sanggup memberikan kita kuasa untuk dapat menjadi saksi bagi orang-orang. Nah, demikian cerita dari Om Faden. Jadi pertanyaan terakhir dari Om Faden. Siapa di sini yang mau Roh Kudus tinggal di dalam hatinya? Saya. Kau Tami, anak teman-teman yang ada di rumah, mau nggak Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati? Mau pasti. Om tahu pasti semua anak-anak yang ada di rumah mau untuk Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita kalau kita minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya di dalam hati kita. Nah, di dalam penyembahan, di dalam doa kita selalu senantiasa meminta kepada Tuhan untuk supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Nah, saat ini Om sudah selesai bercerita dan Om mau untuk mengakhiri dengan doa. Semua anak-anak sungguh-sungguh, Tami sama Tobi sungguh-sungguh kita akan berdoa dan kita akan sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya di dalam hati kita. Mari kita semua tunduk kepala, kita lipat tangan, kita sungguh-sungguh berdoa minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Anak-anak di rumah tutup mata, dengan sikap yang baik kita akan berdoa. Ya, Om akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur hari ini Tuhan kami kembali lagi boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Roh Kudus yang Engkau janjikan untuk ada di dalam hati kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh pengharapan kami mau meminta supaya Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati setiap kami, di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Dimanapun kami berada, di rumah kami saat ini Tuhan, kami mau berdoa biarlah Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam hati kami. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan, penghiburan, pertolongan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan Roh Kudus juga sanggup memberikan kami kuasa untuk dapat menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik itu di keluarga kami, teman-teman kami, dan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi saksinya Tuhan untuk dapat menceritakan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus terus menjamah hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tanamkan cerita firman-Mu ke dalam hati kami. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat semakin hari bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami Tuhan. Kami dapat lakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian cerita Om Faden pada hari ini. Dan sampai kita ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Bye-bye.